Oke, halo, selamat siang. Selamat datang di EU Indonesia Scholarships Info Day 2021. Saya Puji Maharani dan saya akan memoderatori sesi webinar kali ini. Sesi webinar ini akan dipresentasikan oleh Profesor Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Profesor Aris Junaidi akan menyampaikan presentasi tentang Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA. Saya persilahkan Prof. Aris, waktunya untuk presentasi 15 menit. Terima kasih banyak Mbak Puji atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Seluruh peserta EU Scholarship Info Day 2021, izinkan kami sharing screen untuk menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh moderator. Kami akan memaparkan terkait dengan Indonesian International Student Mobility Award yang mungkin sekitar 15 menit akan kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi peserta, khususnya mahasiswa Indonesia yang saat ini tentu saja sedang kita harapkan untuk ikut berpartisipasi di dalam program ini. Adik-adik mahasiswa dan seluruh peserta, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ini adalah program yang sedang kita rintis tahun ini dan ini merupakan program unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Indonesian International Student Mobility Award. Sebelum kami menyampaikan terkait dengan beasiswa ini, sedikit kami merefresh kembali bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sudah kita sosialisasikan lebih dari 1 tahun lebih, ya. Dan terakhir Mas Menteri juga menyampaikan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar di episode yang ke-10, di mana Kemendikbud Ristek berkolaborasi dengan LPDP. Sekilas tentang Kampus Merdeka. Kita tahu persis bahwa semua mahasiswa Indonesia ini memiliki satu potensi, memiliki cita-cita, aspirasi, dan passion yang berbeda-beda dengan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, berbahagialah mahasiswa Indonesia diberi kemerdekaan ya untuk memilih jalan terbaik untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran yang fleksibel. Artinya, mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, atau mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau mengambil mata kuliah di prodi yang sama tapi di perguruan tinggi yang lain. Inilah pembelajaran yang fleksibel. Yang akan kita bahas adalah di poin nomor 2. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk melakukan pertukaran mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri, atau kalau di dalam judul Anda boleh mendapatkan pengalaman di luar kehidupan kampus asal sampai 2 semester. Inilah kebijakan Kampus Merdeka. Tujuannya bahwa Kampus Merdeka, mahasiswa boleh mengambil mata pengalaman di luar kampus dalam 8 hal. Kami fokus kepada pertukaran mahasiswa, di mana nanti akan meningkatkan hard skill, soft skill, life skill, network, ya, experience, portfolio, sehingga nanti mencetak SDM unggul atau lulusan yang betul-betul unggul sehingga Indonesia maju. 8 kegiatan yang ada di Kampus Merdeka ini adalah tadi bisa mengajar di sekolah, magang, proyek desa, penelitian, wirausaha, proyek independen maupun proyek kemanusiaan. Kita fokus kepada pertukaran pelajar di mana bisa melalui di dalam negeri, melalui pertukaran mahasiswa merdeka yang saat ini juga sedang di-launching. Yang akan kita bahas saat ini adalah pertukaran, yaitu Indonesian International Student Mobility Award. Nah, kenapa IISMA ini kita launching? Ya, alasan program ini kita launching. Pertama,
untuk Indonesian International Student Mobility Award. Ini akan mendapatkan pengakuan kredit baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Kemudian mahasiswa juga bisa mengambil kelas sesuai dengan tadi saya sampaikan, sesuai dengan passion-nya. Diberi kemerdekaan untuk memilih. Dan juga belajar dari universitas terbaik di dunia, luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengalami kultur yang baru dari negara yang berbeda, yang mungkin Anda belum pernah ke sana. Nah, ini diberi kesempatan. Juga tentu saja ini akan bisa membangun jaringan internasional atau networking. Dan mahasiswa nanti bisa siap untuk dunia kerja masa depan. Ini alasan, mari kita bergabung dengan program ini. Nah, apa itu Indonesian International Student Mobility Award 2021? Tujuannya ya sebagai bagian dari Kampus Merdeka, yaitu menyediakan kesempatan untuk mahasiswa program sarjana di Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, bertukar gagasan dan budaya, dan mengembangkan jejaring dengan mahasiswa dan akademisi di perguruan tinggi luar negeri sehingga menjadi sarjana yang berwawasan global. KPI-nya bahwa jumlah perguruan tinggi kelas dunia, yaitu top 300 in the world, ya, yang telah menyetujui dengan cara MOU akan menerima mahasiswa Indonesia sebagai bagian dari beasiswa mobilitas internasional mahasiswa Indonesia. Dan jumlah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi kelas dunia dan didanai sebagai bagian dari beasiswa mobilitas internasional mahasiswa Indonesia. Targetnya ini perlu kita angkat ya. 10 perguruan tinggi dari QS Top 100 dan juga 40 perguruan tinggi dari QS Top 300 dan juga targetnya adalah 1.000 mahasiswa. Luar biasa ya. Mudah-mudahan banyak dari peserta nanti tertarik dan segera ikut pendaftaran ini. Syaratnya tidak terlalu berat ya. Kita lihat mahasiswa S1 yang masih aktif belajar di perguruan tinggi, yaitu di semester 4 sampai 7 di perguruan tinggi di dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan sebagai warga negara Indonesia. 2, mempunyai kemampuan bahasa yang baik, ya, memiliki skor kemampuan bahasa Inggris, IELTS score 6, ya, TOEFL IBT-nya 78, TOEFL ITP-nya 550, Duolingo English Test-nya 100. Ini syarat-syarat bahasa, ya, minimum yang harus dipenuhi. Yang ketiga, ini juga nanti mahasiswa itu direkomendasikan oleh PT tempat mahasiswa berada, ya, mendapatkan rekomendasi bahwa mahasiswa ini boleh mengikuti program ISMA ini. Yang keempat, IPK minimum 3, ya, IPK kumulatif terakhir mahasiswa ini dibuktikan dengan transkrip sementara yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Jadi ini yang TOEFL ITP tadi, bahwa pendaftaran menggunakan ini dapat membatasi pilihan universitas yang dapat dipilih oleh pendaftar nantinya. Ya. Jadi ini penting sekali untuk syarat ini dulu requirement-nya dipenuhi. Nah, bagaimana prosesnya? Ini sangat sederhana sekali. Mahasiswa mencari informasi perguruan tinggi luar negeri dan mata kuliah yang diinginkan melalui platform ISMA. Kita sudah punya platform ya yang nanti mahasiswa dengan mudah mencari prodi ataupun mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi luar negeri. Kemudian mahasiswa mengajukan surat rekomendasi dari PT asal masing-masing, mengisi form di aplikasi platform kita. Kita punya platform MBKM. MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tinggal mengisi secara online.
Kemudian seleksi administrasi, seleksi berkas, mahasiswa yang lolos tahap ini akan diumumkan juga di platform MBKM masing-masing. Jadi secara online Anda bisa mengakses progresnya sampai di mana. Begitu lolos, nanti akan dipanggil wawancara secara daring. Setelah itu persiapan keberangkatan, ada pembekalan, kemudian keberangkatan ke PT yang tadi sudah dipilih. Jadi sangat simpel sekali prosesnya. Nah, inilah jadwal programnya. Ya, nanti tanggal 10 sampai 22 Mei platform aplikasi online ini akan dibuka ya di MBKM kita. Kemudian dilakukan seleksi administrasi ya, administratifnya 23 25 dan nanti dipanggil untuk wawancara secara daring. Kemudian hasilnya akan diumumkan tanggal 28 Mei. Kemudian Juni sampai Juli persiapan keberangkatan. Ini banyak yang harus disiapkan. Ya, paspor, insurans, persiapan lain-lain yang nanti pembekalan dan seterusnya. Baru nanti bulan Agustus, September berangkat ya. Dan ini tergantung dari kalender akademik dari perguruan tinggi luar negeri yang nanti dipilih. Ya, jadi nanti tentatif agendanya kita akan berangkat pada mulai bulan Agustus tahun ini, ya tahun ini. Nah, inilah calon universitas mitra yang kami sampaikan tadi. Ada QS 100 top in the world dan juga 300 top in the world. Proposal dari perguruan tinggi luar negeri yang sudah masuk dari berbagai perguruan tinggi luar negeri ini ada 267 proposal. Ini luar biasa ya. Kemudian ada 22 PT luar negeri tadi yang memiliki peringkat QS Top 100. Ada 22. Kemudian ada 32 yang top QS Top-nya antara 101 sampai 300. Ini yang nanti akan dijadikan mitra. Mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, siap. Ini ada 43 negara dari 4 benua yang berbeda dan mata kuliah yang ditawarkan ini luar biasa ya, tinggal memilih sesuai dengan passion-nya. 22.673 mata kuliah yang ditawarkan. Silakan dipilih ya, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan passion-nya kepada mahasiswa kita. Jadi intinya semua biaya akan di-coverage ini adalah registration and tuition fee-nya at cost dibiayai, dapat book allowance 5 juta rupiah, dapat settlement living allowance ya, tergantung dari negara yang dituju, kemudian mendapatkan PCA health insurance at cost, transportation and visa ini juga dibiayai dan juga emergency fund 500 juta untuk semua ya, untuk emergency fund yang sudah disiapkan. Inilah beasiswa yang luar biasa yang diberikan kepada mahasiswa apabila lolos seleksi dari tim yang kita bentuk. Inilah calon universitas mitra yang tadi sudah kita klasifikasikan. Contohnya ada Nanyang Technology University, University Edinburgh, dan seterusnya. Nanti semuanya ada di platform kita. Adik-adik mahasiswa tinggal memilih ya mana yang sesuai. Contoh mata kuliah, ini yang slide terakhir barangkali. Nanyang Technology University menawarkan Engineering Solution by Design Thinking, Venturing into Entrepreneurship, dan seterusnya. Ada contoh dari Newcastle University, misalnya Comparing Culture, dan seterusnya. Jadi, masing-masing perguruan tinggi luar negeri menawarkan ya 10 mata kuliah ditawarkan. Anda tinggal memilih 3 sampai 4 mata kuliah ya dari 10 yang ditawarkan. Kemudian peserta belajar di kelas sama dengan mahasiswa lokal, artinya mahasiswa di perguruan tinggi luar negeri di sana. Anda seperti mahasiswa yang ikut di dalam angkatan itu. Jadi ikut mengambil mata kuliah itu. Jadi bersama-sama. Inilah pentingnya. Registrasinya melalui platform kita, yaitu platform MBKM. Jangan lupa dicatat ya, mulai 10 sampai 22 Mei 2021. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga waktunya pas. Inilah informasi ya untuk email ya.
ada di kantor universitas internasional di universitas asal, di setiap perguruan tinggi, adik-adik semuanya ada kantor urusan internasional atau KUI, ya itu bisa di sana. Kemudian bisa dibuka di website ISMA juga, ada Instagramnya juga. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk Indonesian International Student Mobility Award. Mudah-mudahan semuanya minat dan ikut di dalam award ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Aris atas presentasinya. Kita akan mulai sesi tanya jawab. Kita punya waktu 10 menit. Pertanyaan pertama, Prof, untuk mahasiswa yang ingin melakukan program pertukaran di kampus yang mensyaratkan bahasa lain selain bahasa Inggris, apakah syarat bahasa yang tadi disebutkan tetap wajib dimiliki? Ya, langsung kami jawab. Silakan. Iya betul, bahwa itu tetap menjadi satu prerequisite, ya ini menjadi satu syarat karena memang bahasa internasional ini sangat diperlukan sekali. Jadi basics English language-nya harus dipenuhi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Aris. Pertanyaan selanjutnya, untuk daftar pilihan kampus dan mata kuliah, apakah dapat dilihat sebelum 10 Mei? Karena sejauh ini belum ada di situs ISMA. Terima kasih. Ya, nanti akan segera kita akan umumkan di platform kita. Kita sedang finalisasi sehingga nanti mahasiswa dengan mudah bisa memilih ya kira-kira minatnya di mana dan kemudian mata kuliah apa yang nanti akan diambil. Ini semuanya sedang disiapkan oleh tim Pokja, segera akan diumumkan sebelum tanggal 10 Mei. Baik. Siap, terima kasih Prof. Aris. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang bagaimana pelaksanaan ISMA ini di masa pandemi, di mana banyak mahasiswa masih melakukan proses KBM secara daring. Jadi seperti apa peluang dan tantangan yang mungkin muncul dan bagaimana mahasiswa bisa mempersiapkan diri? Terima kasih banyak atas pertanyaan yang luar biasa ya. Ini memang selalu menjadi pertanyaan kita. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang sudah mengajukan proposal itu pasti sudah menyampaikan bagaimana nanti mahasiswa datang, bagaimana memenuhi protokol kesehatan, syarat-syarat apa saja, dan perguruan tinggi yang nanti menawarkan itu berarti sudah boleh mahasiswa datang ke perguruan tinggi mereka. Dan kita juga berkoordinasi dengan KBRI di negara setempat, kita berkoordinasi dengan atas pendidikan, kita juga nanti akan berkoordinasi dengan PBI, dan nanti insya Allah perguruan tinggi yang sudah menawarkan, mengajukan proposal, ini sudah membolehkan mahasiswa untuk datang dengan syarat-syarat tertentu tentunya ya, dengan PCR, dengan protokol kesehatan, dan seterusnya. Jadi semuanya sudah disiapkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Aris. Ada pertanyaan selanjutnya terkait kesempatan untuk mengikuti ISMA bagi lulusan tahun 2019 dan kampus swasta seperti apa? Ya, untuk kampus swasta saya jawab dulu. Ini adalah peluangnya sama. Ya, silakan untuk ikut. Tetapi bagi yang lulusan 2019 saat ini kita prioritaskan untuk tahun ini karena ini masih pertama kali dibuka, maka diprioritaskan adalah yang masih aktif yaitu semester tadi 3-7 yang tadi kami sampaikan. Jadi untuk yang sudah lulus mungkin nanti kita dorong dengan scholarship yang lain, misalnya untuk postgraduate yaitu untuk S2, untuk S3 dan seterusnya. Jadi yang ini adalah mahasiswa yang masih aktif. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Aris. Pertanyaan selanjutnya tentang daftar pilihan kampus tujuan. Ini berarti masih mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya tentang pilihan kampus tujuan di website ISMA ya, Prof. Betul, ya? Betul sekali. Ya. Oke. Nah, di luar dari websitenya, bisa cari tahu dari mana lagi, Prof? Jadi nanti di kantor urusan internasional, ya di KUI, masing-masing perguruan tinggi, kita juga ada email dan juga ada Instagram. Silahkan paling gampang adalah di KUI, ya di PT masing-masing. Contohnya saja, misalnya Australia. Ya, Australia sudah ada beberapa universitas yang menawarkan program ini, tetapi karena masih lockdown ya sehingga untuk Australia belum bisa dipilih nanti. Nanti akan ada penjelasan
di dalam platform kita bahwa yang kita umumkan adalah perguruan tinggi yang sudah siap menerima adik-adik mahasiswa semuanya. Ya, kalau belum ada berarti memang tahun ini belum boleh dipilih. Ya, jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Aris. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kuota untuk kampus atau mata kuliah tertentu sehingga misalnya mahasiswa yang mau mendaftar bisa mengecek dulu apakah kuotanya sudah terpenuhi atau belum, sehingga mungkin dia bisa pilih mata kuliah yang lain, misalnya seperti itu. Silakan, Prof. Ya, jadi ini target seperti kami sampaikan untuk tahun ini adalah 1.000 mahasiswa. Kemudian mata kuliah sudah ada lebih dari 22.000 ya mata kuliah. Jadi silahkan untuk dipilih. Jadi saya kira untuk kuota tidak ada, jadi bebas memilih. Jadi dari 1.000 mahasiswa itu boleh memilih perguruan tinggi mitra di luar negeri dan juga bisa memilih mata kuliah sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan cita-citanya. Dia ingin memperkuat apa di bidang apa, sehingga mata kuliah itu adalah mencerminkan keinginan mahasiswa sendiri dan bebas memilih. Dan semuanya nanti akan diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran mahasiswa, diakui sebagai kredit ya oleh di transkrip akademik mahasiswa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aris. Pertanyaan selanjutnya nyambung sama jawaban yang sebelumnya, Prof, terkait pengakuan kredit di transkrip nilai berarti ya. Bagaimana jika kampus yang dipilih, misalnya kampus di luar negeri itu sistem penghitungan kreditnya berbeda, Prof. Kalau di kita misalnya satu mata kuliah 2 SKS, 3 SKS, kalau di sana misalnya setengah kredit, 1 kredit gitu, penyetaraannya seperti apa, Prof? Ya, jadi nanti prodi pengirim dan juga nanti di dalam proposal sudah kita cermati bahwa memang di setiap negara berbeda-beda. Ya, misalnya Eropa ada European Credit System, di Australia point ya bukan SKS seperti kita, dan negara-negara lain tentu saja berbeda. Dan nanti ini adalah perguruan tinggi pengirim ini sudah melihat ya nantinya dikonversikan total kita harapannya adalah mahasiswa mendapatkan 20 SKS sesuai dengan kebijakan kampus Merdeka. 1 semester di luar kehidupan kampus itu nanti mahasiswa mendapatkan 20 SKS. Mata kuliah yang diambil bisa 3 sampai 4 mata kuliah di perguruan tinggi top 100 and 300 US top in the world. Ya, jadi nanti konversinya semacam itu sesuai dengan Kepmen yang sudah dikeluarkan oleh Mas Menteri bahwa untuk program ini adalah 20 SKS. Terima kasih. Oke, baik. Prof. Aris, pertanyaan terakhir. Apakah mata kuliah ini semuanya harus diambil sekaligus dalam 1 semester atau bisa disebar? Jadi misalnya 6 SKS dulu, kemudian sisanya baru di semester berikutnya. Silakan, Prof. Ya, jadi ini nanti tidak perlu dipecah karena 1 semester di world class university, kalau adik-adik mahasiswa mengambil 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah, itu sudah setara dengan 20 SKS di Indonesia. Ya, jadi tidak perlu dipecah karena nanti paketnya adalah ISMA ini adalah 1 semester, ya setara dengan 20 SKS di sistem pendidikan di Indonesia. Demikian Mbak Puji, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Aris atas pemaparannya dalam sesi webinar kali ini. Bagi para pengunjung EU Indonesia Scholarships Info Day 2021, Anda masih dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi lebih jauh dengan mengunjungi virtual booth yang berlangsung sampai pukul 5 sore ini. Prof. Aris, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan pemaparannya. Mudah-mudahan proses seleksi ISMA berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik lewat program ini. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih, salam sehat Bapak. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Selamat siang.